Oke, hari ini kita bakal bedah momen-momen terakhir dari salah satu figur paling penting dalam sejarah, yaitu Abraham. Nah, apa sih yang sebenarnya bisa kita pelajari dari akhir perjalanannya? Kita mulai dari sebuah angka ya, 175. Wow, 175 tahun. Itulah usia Abraham saat dia meninggal. Umur yang luar biasa panjang kan, bahkan untuk zaman itu. Tapi angka ini bukan cuma statistik loh, ini adalah simbol. Simbol dari sebuah kehidupan yang tuntas. Jangan salah, ini bukan cuma cerita tentang kematian biasa. Ini tuh kayak sebuah narasi yang padat banget. Cuma dalam beberapa baris ayat, kita disuguhkan drama tentang warisan, tentang rekonsiliasi yang mengharukan, dan soal janji Tuhan yang ternyata terus berlanjut. Keren kan? Oke, biar lebih gampang, kita akan bedah cerita ini jadi 4 bagian utama. Pertama, soal akhir hidup Abraham yang terhormat. Kedua, momen super penting saat dua putranya bersatu lagi. Ketiga, kita lihat gimana janji Tuhan tetap berjalan. Dan terakhir, tentu saja, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, akhir yang terhormat. Jadi gimana sih Alkitab menggambarkan momen-momen terakhir Abraham? Dan apa sih yang bikin kematiannya itu dianggap begitu terhormat? Nah, coba deh perhatikan pilihan katanya di sini. Disebutkan kalau dia itu tua dan suntuk umur. Ini bukan sekedar laporan, oke, dia meninggal, bukan. Ini lebih dalam dari itu, ini kayak sebuah kesaksian bahwa hidupnya itu sudah dijalani dengan baik sampai tuntas. Frasa suntuk umur ini, wah maknanya dalam banget. Ini bukan cuma soal panjang umur, tapi soal hidup yang penuh, yang lengkap, yang memuaskan. Coba bayangin deh, setelah semua perjalanan hidupnya yang naik turun, ujian iman yang berat, penantian yang super panjang, akhirnya Abraham bisa menutup mata dengan damai dan puas. Keren banget. Sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya. Siapa sih yang ada di pemakamannya? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kita akan melihat salah satu momen yang mungkin paling mengejutkan dan bikin terharu. Sebuah reuni keluarga yang sepertinya mustahil terjadi. Supaya kita benar-benar paham seberapa powerful momen ini, kita harus mundur sedikit. Ingat kan, hubungan antara dua putranya, Ishak dan Ismail, itu rumit, pahit malah. Ishak itu anak perjanjian, sementara Ismail, si sulung, harus diasingkan. Mereka ini udah kayak dua cabang keluarga yang terpisah jauh karena konflik dan takdir. Terus, apa yang terjadi? Luar biasa. Ayat ini nunjukin momen rekonsiliasi yang dahsyat. Bayangin, dengan semua sejarah perpisahan dan mungkin luka batin di antara mereka, Ishak dan Ismail, mereka berdiri bareng, berdampingan, untuk menguburkan ayah mereka. Ini tindakan persatuan yang sangat-sangat kuat. Detail pemakamannya juga penting banget loh. Mereka melakukannya bersama-sama. Lokasinya di Gua Mahpela, tempat yang sama di mana Sarah, ibunya Ishak, dikuburkan. Jadi ini bukan sekedar prosesi pemakaman, ini tuh kayak penegasan kembali soal akar keluarga mereka dan juga klaim atas tanah perjanjian itu. Reuni ini emang bikin terharu ya, tapi ini juga memunculkan pertanyaan besar. Abraham kan yang nerima janji langsung dari Tuhan. Sekarang dia udah nggak ada, terus gimana nasib janji itu? Apa selesai begitu aja? Mati bersama Abraham? Nah, untungnya penulis kitab ini nggak ngebiarin kita penasaran lama-lama. Fokus ceritanya langsung bergeser. Dari manusia yang bisa mati ke janji yang abadi. Disinilah peran Tuhan jadi super sentral dan jelas banget. Dan ini dia jawabannya. Simpel, lugas, dan tegas. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu. Jelas banget kan? Berkatnya nggak hilang, janjinya nggak putus, tapi diwariskan, diteruskan. Ini momen krusial banget yang jadi pondasi buat sisa cerita di Perjanjian Lama. Ayat pendek ini fungsinya kayak jembatan. Jembatan yang nunjukin kalau, hey, meskipun seorang pahlawan iman sebesar Abraham bisa meninggal, rencana Tuhan itu jauh lebih besar. Rencananya tidak bergantung sama satu orang doang. Kesetiaan Tuhan itu melampaui umur manusia. Kisahnya harus terus berlanjut. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita bedah semua detailnya, pelajaran penting apa sih yang bisa kita ambil buat hidup kita sekarang dari cerita yang kelihatannya singkat ini? Setidaknya ada 4 pelajaran penting nih soal warisan. Dan ini bukan soal warisan harta ya. Pertama, soal hidup yang dijalani dengan baik dan penuh makna. Kedua, soal kekuatan rekonsiliasi bahkan di tengah keluarga yang paling rumit sekalipun. Ketiga, soal percaya pada janji Tuhan yang lebih besar dari hidup kita. Dan keempat,
soal bagaimana akhir hidup kita itu justru bisa jadi awal yang baru buat generasi selanjutnya. Jadi, sebagai penutup, cerita kuno tentang Abraham ini sebenarnya ngasih kita satu pertanyaan yang relevan banget sampai sekarang. Pertanyaan buat saya, buat Anda, warisan seperti apa sih yang sedang kita bangun setiap harinya? Nanti kalau waktu kita sudah selesai, cerita seperti apa yang akan ditinggalkan oleh hidup kita?